Siap-siap skema pensiun jadi prioritas Sri Mulyani. Lantas kapan skema pensiun akan diberlakukan? Berikut informasinya dari Sri Mulyani, serta informasi dari Taspen terkait dengan pencairan gaji di tahun 2025, tepatnya di bulan Mei nantinya. Dua informasi ini kita sampaikan pada malam hari ini, di hari Senin 14 April 2025. Kita masuk di informasi pertama terkait dengan skema pensiun di tahun 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan perlunya reformasi skema pensiun bagi aparatur sipil negara atau ASN, termasuk PNS, TNI, dan Polri, guna mencegah beban keuangan negara semakin berat. Menurutnya, pensiun saat ini telah membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN hingga 2.800 triliun, membuat keberlanjutan fiskal menjadi tantangan serius. Dalam paparannya di sebuah forum diskusi, Sri Mulyani memaparkan bahwa beban pensiun terdiri dari 900 triliun untuk pensiunan ASN di pemerintah pusat dan 1.900 triliun untuk pensiunan di pemerintah daerah. Adapun sistem yang digunakan saat ini, yakni Pay As You Go, dinilai tidak lagi efisien karena seluruh pembayaran pensiun masih bergantung pada APBN. Pembiayaan pensiun ASN, TNI, dan Polri terus meningkat setiap tahun. Tanpa reformasi, anggaran negara akan semakin terbebani, ujar Sri Mulyani. Pemerintah tengah mempertimbangkan skema fully funded, di mana dana pensiun akan dikelola secara patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Harapannya, sistem ini akan membuat dana pensiun lebih mandiri dan tidak sepenuhnya bertumpu pada anggaran negara. Namun, Sri Mulyani menekankan bahwa reformasi ini memerlukan dukungan politik dan regulasi yang kuat, termasuk dari DPR, untuk membentuk landasan hukum bagi sistem baru tersebut. Reformasi skema pensiun kini menjadi isu strategis dalam pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan pensiunan tanpa membebani anggaran secara berlebihan. Apakah skema baru ini akan segera terwujud? Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan besar dalam mengelola fiskal agar tetap berkelanjutan. Polemik mengenai dana pensiun ASN kembali menjadi perhatian publik. Dalam pernyataan terbarunya, anggota DPR menegaskan bahwa prioritas utama negara saat ini adalah menciptakan lapangan kerja, menekan angka kemiskinan, dan memastikan pelayanan kesehatan tetap optimal, terutama bagi masyarakat yang masih menghadapi dampak pandemi COVID-19. Fokus ini didasarkan pada keputusan Presiden mengenai masa darurat yang masih berlaku, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang memungkinkan defisit anggaran APBN melampaui batas 3%. Namun di tengah upaya pemulihan ekonomi, muncul pernyataan dari Kementerian Keuangan yang menyebut dana pensiun ASN sebagai beban negara. Tentu pernyataan ini menuai kritik tajam, mengingat ASN telah mengabdikan waktu, tenaga, dan pikiran mereka selama puluhan tahun. DPR menilai bahwa pengabdian ASN mulai dari tingkat desa hingga pusat, termasuk anggota TNI dan Polri, tidak boleh diabaikan. Pada masa Orde Baru, PNS mendapat berbagai fasilitas seperti perumahan, bantuan pangan, dan tunjangan lainnya sebagai bentuk penghargaan negara. Kondisi ini dinilai kontras dengan situasi saat ini, di mana dana pensiun dipandang sebagai beban. Dalam hal regulasi, Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 yang telah diperbarui melalui PP Nomor 20 Tahun 2013 mengatur bahwa ASN wajib menyetor iuran sebesar 8% dari penghasilan bulanan mereka. Dana ini dikelola oleh negara dan dikembalikan dalam bentuk tunjangan pensiun seperti jaminan hari tua atau JHT. DPR menegaskan bahwa dana tersebut merupakan hak ASN, bukan beban negara.
Lantas kapan skema pensiun fully funded ini akan diberlakukan? Kita masih menunggu regulasi aturan terbaru dari Sri Mulyani. Nah, itulah informasi terkait dengan skema pensiun dari DPR dan Sri Mulyani yang hingga saat ini masih belum diterbitkan aturannya dan masih kita nantikan secara bersama. Informasi kedua terkait dengan pencairan gaji di bulan Mei 2025. Sebelumnya dikabarkan bahwa gaji pensiunan mengalami kenaikan ya. Beberapa sumber mengatakan bahwa kenaikannya mencapai 16%. Wah, yang mana ini telah dibantah oleh Taspen, yang mana kata Taspen, hingga saat ini belum ada regulasi resmi terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Ya. Nah, pihak Taspen juga mengingatkan para pensiun agar tidak mudah terpercaya pada kabar yang belum terverifikasi. Lembaga ini menegaskan bahwa seluruh ketentuan mengenai besaran manfaat pensiun tetap mengacu pada peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 yang sebelumnya sudah menetapkan kenaikan gaji pensiun di tahun tersebut. Dengan demikian, kabar tentang adanya tambahan 16% terhadap gaji pensiun pada 2025 dapat dipastikan sebagai informasi tidak benar. Adapun gaji yang akan dicairkan pada bulan Mei nantinya, yang akan cair 16 hari lagi, untuk golongan 1 mulai 1.748.100 hingga 2.256.700. Sedangkan golongan 2 mulai 1.748.100 hingga 3.208.800. Golongan 3 mulai 1.748.100 hingga 4.029.600 dan golongan 4 mulai 1.748.100 hingga 4.957.100 rupiah. Itu hanya gaji pokok belum termasuk dengan tunjangan. Informasi selanjutnya, Taspen mengingatkan untuk para pensiunan untuk melakukan autentikasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan karena 16 hari lagi para pensiunan akan kembali menerima gaji di bulan Mei 2025. Jadi sebelum melakukan pencairan, Bapak Ibu diwajibkan untuk melakukan autentikasi sesuai dengan jadwalnya. Ada yang autentikasi 1 bulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, dan ada yang 3 bulan sekali. Nah, autentikasi 2 bulan sekali itu bagi pensiun janda atau duda atau yatim yang tidak memiliki ahli waris tertunjang. Autentikasinya dilakukan 2 bulan sekali. Sedangkan autentikasi 3 bulan sekali ya, adalah bagi pensiunan PNS yang masih memiliki tunjangan keluarga. Jadi yang masih memiliki tunjangan keluarga itu autentikasinya 3 bulan sekali. Nah, dilihat dari rincian di atas, maka pensiunan PNS yang masih memiliki tanggungan atau tunjangan keluarga cukup melakukan autentikasi Taspen 3 bulan sekali. Untuk diketahui, ketentuan jangka waktu autentikasi ini juga berlaku bagi pensiunan dari kalangan pejabat negara, purnawirawan TNI, serta purnawirawan Polri. Sebagai tambahan, jangka waktu autentikasi Taspen ini sebenarnya memiliki skala yang paling singkat, yakni 1 bulan sekali. Akan tetapi, autentikasi Taspen sebulan sekali tidak berlaku bagi kalangan PNS, melainkan hanya diperuntukkan bagi penerima tunjangan veteran dan dana kehormatan. Untuk autentikasi, Taspen bisa langsung melalui aplikasi dan tidak perlu datang ke kantor cabang atau mitra bayar Taspen.